Nah, kemudian kita akan bahas tentang port of entry dan port of exit. Secara sederhananya, port of exit dan port of entry itu adalah tempat masuk dan tempat keluar, gitu ya. Jadi kalau port of exit, exit itu keluar, berarti tempat di mana agen biologis itu keluar dari tubuh host yang infeksius, ya, keluar dari tubuh host yang infeksius atau dari reservoir. Jadi misalnya keluar melalui kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, atau saluran kemih. Kemudian kalau port of entry, entry itu masuk, berarti tempat agent masuk ke tubuh host yang rentan, ya. Diperhatikan kata kuncinya, masuk ke tubuh host yang rentan, keluar dari tubuh host yang infeksius. Jadi port of entry itu juga bisa dari kulit, dari saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan juga saluran kemih. Nah, catatannya ada beberapa penyakit yang portal of exit sama portal of entry-nya sama, tapi juga ada yang berbeda. Nah, yang berikutnya itu adalah mode of transmission. Jadi mode of transmission atau media penularan, ya, atau media penularan ini adalah cara atau media penularan, ya, cara agen biologis ini ditransmisikan, ya. Cara agen biologis ditransmisikan, dipindahkan atau ditularkan dari orang yang terinfeksi atau reservoir kepada orang yang rentan atau yang sehat. Jadi secara garis besar ada dibagi menjadi dua bagian, ada yang direct langsung dan indirect atau tidak langsung. Jadi kalau direct langsung itu contohnya adalah kontak langsung, kemudian ada namanya droplet spread atau penyebaran droplet, kemudian indirect itu ada namanya airborne, ada vehicle-borne atau water and foodborne disease, kemudian ada namanya vector-borne atau mechanical or biologic. Nah, kita akan bahas satu persatu, ya. Nah, untuk direct transmission, ya, artinya penularan secara langsung. Penularan secara langsung ini adalah melalui kontak langsung. Contoh sederhananya adalah kontak kulit dari orang ke orang, ya. Skin to skin kontak, salaman, misalnya ciuman, hubungan seksual. Nah, itu adalah kontak langsung, atau kontak langsung dengan tanah atau tumbuh-tumbuhan yang mengandung agen infeksius. Contohnya gonore ditularkan melalui hubungan seksual. Hookworm atau cacing tambang itu ditularkan melalui tanah yang terkontaminasi. Jadi misalnya kita nggak pakai sendal, terus nginjak tanah, di tanah itu ternyata ada cacing tambangnya, ya. Kemudian ada namanya droplet spread. Jadi droplet ini bukan air ludah, ya. Jadi droplet ini adalah percikan yang masuk, percikan yang keluar, ya, saat seseorang bersin, batuk, ataupun berbicara. Nah, jadi sebaran droplet ini biasanya jaraknya kurang 1 meter, jadi dia nggak jauh, ya. Dia begitu dikeluarkan kemudian jatuh ke tanah. Kemudian nanti droplet ini akan masuk ke membran mukosa di mata, hidung, atau mulut, ya. Nah, itu adalah droplet spread. Jadi ini contohnya, ya, semburan, ya, percikan saat seseorang itu batuk, bersin, atau berbicara. Makanya kalau seseorang batuk, ya harus ditutup. Ya, bisa jadi ada yang keluar, droplet itu mengandung mikroorganisme dan itu bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, kemudian indirect contact, ya, atau indirect transmission. Indirect transmission adalah perpindahan suatu agen infeksi dari reservoir ke host yang rentan itu melalui udara, melalui benda-benda mati atau vehicle, atau melalui perantara yang hidup, animate intermediaries, yaitu vektor. Nah, untuk airborne ini adalah penularan yang terjadi ketika agen infeksi itu dibawa oleh debu, ya, kemudian atau droplet nuklei di udara.
Ya, jadi nanti udara yang terkontaminasi oleh agen biologis ini dihirup, ya, sehingga seseorang itu menderita penyakit misalnya seperti itu. Nah, contoh penyakitnya itu adalah TBC ataupun difteri. Nah, kemudian ada namanya vehicle-borne atau kadang disebut dengan water and foodborne disease, yaitu penyakit-penyakit yang media penularannya itu adalah air, makanan atau air, ya. Makanya dikatakan water and foodborne disease. Nah, jadi bisa juga melalui benda-benda mati lainnya, misalnya sapu tangan, tempat tidur, pisau bedah, peralatan makan, mainan, atau jarum suntik. Kemudian kalau vector-borne, jadi ditularkan, si agen biologis itu dipindahkan oleh vektor, di mana vektor ini adalah hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang yang menjadi terinfeksi dari hewan atau manusia yang infeksius. Kemudian nanti dia akan membawa agen biologis itu ke dalam tubuhnya dan memindahkannya kepada host yang rentan. Nah, jadi vektor itu bisa berupa serangga atau hewan arthropoda seperti nyamuk, lalat, kutu, ya, yang dapat membawa agen infeksi baik secara mekanik ataupun secara biologis. Jadi kalau sebagai mekanik, si vektornya itu cuman mindahin aja. Ya, jadi ibaratnya kendaraan hanya memindahkan dari satu titik ke titik lain, dari reservoir kepada orang yang sehat, dari orang yang terinfeksi kepada orang yang sehat. Ya, tetapi kalau misalnya dalam proses perpindahan itu di dalam tubuh si vektor itu terjadi perubahan, ya, terjadi pertumbuhan dari satu tahap atau tahap menjadi tahap lain, si agen biologisnya mengalami perubahan tersebut, maka si vektor itu selain berperan sebagai mode of transmission, dia juga berperan sebagai biologi atau reservoir. Nah, kemudian untuk host yang rentan, ya, jadi rantai yang terakhir dari penularan penyakit itu adalah host yang rentan. Jadi kerentanan host itu tergantung pada faktor intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Ya, jadi faktor intrinsik itu adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh yang biasanya diperoleh dari lahir. Kemudian kalau faktor ekstrinsik itu atau eksternal itu adalah biasanya perilaku, ya. Untuk contoh-contohnya teman-teman bisa baca di slide ini. Demikian penjelasan tentang rantai penularan penyakit. Di video berikutnya kita akan membahas tentang riwayat alamiah penyakit.